إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ربنا وإليك المصير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين
المصطفى رسول الله الخيار من خيار. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وسرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه Imam Bukhari. Alhamdulillah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mengerjakan prosesi mengangkat diri kita bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan yang sejujur-jujurnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Pengakuan kita yang sering kita kerjakan, jangan sampai pengakuan sebatas lisan kita. Ketika lisan kita berikrar, hati pun harus hadir. Sementara anggota tubuh melakukan ketaatan syariat agama ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mukadimah tadi kita sama-sama membacakan Al-Quran Karim surah Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar? Belum Lailatul Qadar, baru Al-Qadar. Qada dan Qadar. Kalau qada sering kita bahas minggu-minggu yang lalu tentang ketetapan Allah yang tidak berubah, yang hanya bisa berubah kembali kalau Allah turunkan wahyu. Kalau qadar, di dalam beberapa penjelasan ulama kita, ketika kita membaca Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, Maha menentukan, Maha berkuasa. Qadir juga atau qadar juga sering kita pahami sebagai takdir, takaran ukuran.
Qadar juga dipahami bil khusus pada surah ini bermakna kemuliaan. Maka Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Malam yang mulia. Bertepatan pada bulan yang mulia. Diturunkan dari yang maha mulia. Dan juga Allah turunkan sesuatu yang mulia. Maka mulialah yang memperhatikannya. Masa yang memperhatikan tidak mulia? Sementara dia adalah malam mulia. Bertepatan dengan bulan mulia. Diturunkan oleh yang maha mulia. Juga turun padanya kitab yang mulia. Nah, akal kita pasti bisa memahami. Siapa yang memuliakannya akan mulia. Siapa yang menghinakannya pasti hina. Dari itu. Apa itu malam Lailatul Qadar? Allah bertanya. Saat itu tidak ada yang mampu menjawab. Kalau sekarang kita ditanya, kita sudah mampu menjawab. Karena kita menjawab berdasarkan kalimat Allah. Jawaban Allah. Ketika turun, tidak ada yang bisa menjawab. Rasul pun tidak bisa menjawab. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan. Hu itu Allah. Hu itu banyak. Terhadap sesuatu yang terkadang hu itu kita maknai Allah. Terkadang hu itu maknai selain Allah. Tergantung yang ditunjuk. Anzalnahu. Kami menurunkan sesuatu. Hu. Dalam tafsir ulama kita yang dimaksudkan adalah Al-Quran Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu sesuatu yang telah Allah buat sedemikian rupa, sesuatu yang Allah telah tentukan yang terjadi pada bulan Ramadan. Allah sudah menentukan Lailatul Qadar itu pada suatu masa. Setiap tahun, Pak. Sejak Allah menciptakan masa waktu. Sejak Allah menciptakan waktu dan menciptakan menetapkan waktu-waktu di alam semesta. Allah telah menentukan suatu waktu yang mulia di antara waktu-waktu yang lain. Dan di antara manusia ada manusia yang terbaik. Di antara hari ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Di antara bulan ada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Di antara alam ini ada yang paling, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antara para malaikat ada malaikat yang paling, yaitu Jibril alaihissalam. Di antara waktu ada waktu yang paling mulia. Di antara tempat-tempat di permukaan bumi ini ada tempat yang paling utama, yakni satu kali sholat kita sama dengan 100.000 kali kita sholat di tempat-tempat lain, yaitu Masjidil Haram. Bukan berarti bahwa waktu-waktu yang lain tidak bagus, tidak. Hanya Allah berikan keutamaan-keutamaan agar kita manusia ini ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik
Di bulan Ramadan ini Allah datangkan kepada kita bulan Ramadan, di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan. Bukan berarti bulan-bulan lain tidak utama, tapi lebih utama. Bukan berarti para malaikat tidak utama, tetapi ada yang terutama, begitu. Bukan berarti manusia-manusia yang beriman tidak utama, para sahabat yang utama. Tetapi ada manusia yang utama, al-khiyar min khiyar, yang menempati maqam mahmud, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan malam. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah bertanya. Tentu ketika ditanya, Rasulullah ditanya, tentu Rasulullah tidak mampu menjawab. Ketika diturunkan ini, maka Allah memberikan penjelasan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka. Tahukah kamu? Kaget. Bahasa Bangka, kalau ka itu sama dengan bahasa Arab. Ika, kamu. Nah, ka, kan? Ma rabbuka. Nah, ma rabbuki. Siapa Tuhanmu, laki-laki perempuan. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Allah menjawab, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan kan cuma 12, Pak. Bukan maknanya 12 bulan itu 1000 bulan dah. Maknanya adalah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kumpulkan beribadah. Kita kan mungkin belum sampai 1000 bulan Pak kita beribadah. 1000 bulan itu kan 83 tahun. Kalau Pak Aladi berapa tahun Pak umurnya? 66. Berarti belum sampai 1000 bulan. Baru mungkin 700 bulan. Nah, beribadahnya baru 700 bulan. Kalau saya baru 40-an, 45, berarti baru 500 lebih bulan. Ya. Belum sampai 1000 bulan, Pak. Nah, lebih baik dari 1000 bulan. Di mana letak kemuliaannya? Nah. Yakni yang pertama, tanazzalul malaikati warruh. Tanazzalul malaikati. Ternyata pada malam itu Allah turunkan para malaikat dan ar-ruh. Jumhur ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan ar-ruh di sini, meskipun ada pendapat-pendapat lain, tetapi yang lazim yang umum kita pahami adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Diturunkan para malaikat dan Jibril. Jadi pada malam itu turun para malaikat. Kalau para itu banyak Pak, bukan sedikit tuh. Para malaikat berarti banyak, bukan sedikit. Seandainya kita bisa lihat, ya jelas kita tidak bisa lihat. Ya.
Tetapi harus kita yakini bahwa Allah menurunkan para malaikat dan roh fiha biizni rabbihim. Tentu dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikeluarkan izinnya. Setiap tahun bertepatan bulan Ramadan, Allah berikan izin kepada para malaikat untuk mengunjungi kita. Malaikat juga perlu refreshing, apa? Ya, masa kita aja refreshing. Malaikat mungkin ada yang tugasnya macam-macam, kepingin juga mungkin refreshing itu ya di malam itu, ingin mengunjungi saudaranya, mengunjungi kita, makhluk yang sangat dibanggakan oleh Allah. Nah, kita kan makhluk yang sangat dibanggakan oleh Allah, yang ibadahnya spektakuler, yang dahulu para malaikat menyaksikan, malaikat ragu. Nah, dulu kan malaikat ragu kan? Malaikat dulu ragu ketika Allah ingin menciptakan namanya manusia itu. Ragu. Ibaratnya kalau kita, para malaikat ini, kenapa mau menciptakan manusia padahal kami ini banyak, kami ini kuat, kami ini mampu. Apalagi hanya sekedar mengurusi bumi yang kecil nih, mengurusi langit yang besar, yang sangat banyak, 7 berlapis-lapis sampai aros itu begitu besar luas dibandingkan bumi yang kecil nih. Nah, coba yang kan. Ibaratnya kalau kita ini kan urusan kecil mau disuruh orang lain, sementara urusan besar kita udah kerjain. Aduh. Maka sepele, diragukan. Dan setelah Allah memberikan pengetahuan kepada manusia, Allah memberikan kalimat pengetahuan, lalu mereka, manusia ini mampu memahami. Dimulai dari Nabi Adam AS mampu menjelaskan tentang alam ini, menyebutkan seluruh nama-nama yang ada di langit. Coba bayangkan Pak, termasuk bumi ini. Diberi pengetahuan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mampu. Sekarang manusia itu sudah berada di bumi, kita sudah berada di bumi, dan ternyata manusia ini meskipun ada yang ingkar, tetapi ternyata mampu menjadikan bumi ini bercahaya. Bumi kan tidak diberi cahaya seperti matahari dan bulan, bintang. Kalau diberi cahaya seperti matahari, api ya tidak bisa hidup kita, Pak. Seandainya bumi ini seperti bola matahari yang panas itu, bagaimana bisa kita hidup dalamnya? Ternyata manusia ini meskipun banyak kezaliman, banyak yang melakukan kesalahan, banyak yang ingkar kepada Allah, tapi ternyata manusia yang dihadirkan di bumi ini masih mampu menghasilkan cahaya, sehingga bumi bercahaya, ada nur. Manusia masih mampu mempertahankan cahaya yang Allah turunkan. Al-Quran yang diturunkan menjadi cahaya, sirajal munir, cahaya yang terang benderang. Inilah kita pelihara cahaya ini, Pak. Alhamdulillah, terutama di bulan suci Ramadan ini, cahaya tambah menyala. Karena banyak manusia yang beribadah kepada Allah. Yang dulunya malas, sholat malam, ramai-ramai sholat malam. Yang dahulunya tidak membaca Al-Quran, membaca Quran saja dibaca tiap hari. Bulan Ramadan ini, Quran diambil, Al-Quran yang dibaca. Bertambah cahaya itu, Pak. Jadi bulan Ramadan ini, cahaya di bumi ini sangat dibandingkan malam-malam yang lain, bulan-bulan yang lain. Iya. Karena dengan bacaan Al-Quran kita, dengan ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah malam kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala,
bumi menjadi terang benderang. Jadi para malaikat turun. Malaikat kan dari cahaya, Pak. Senang cahaya kan? Malaikat dari cahaya. Lihat bercahaya. Karena sangat besar cahaya di bumi ini pada bulan Ramadan. Malaikat ingin ya cerita kita ini ya mungkin dia juga mau refreshing kan, ya mau kunjungi saudaranya di bumi ini. Apa sih yang dilakukan manusia ini sehingga kelihatan bumi ini bercahaya kan gitu. Meskipun mereka udah tahu ya. Dia turun di samping juga karena mereka diberikan tugas oleh Allah. Tugasnya apa? Untuk mengatur kembali. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Kulli tiap urusan. Berapa banyak urusan manusia itu, Pak? Banyak urusan manusia. Segala urusan diatur kembali. Mungkin ada yang umurnya udah ditentukan 100 tahun, tapi setelah diperiksa ternyata si fulan ini kalau 100 tahun bisa-bisa kualitas ibadahnya Allah mengetahui. Kualitas ibadahnya berkurang sehingga nantinya bukannya menjadi orang yang beriman. Bisa jadi dia kufur di akhir hidupnya. Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ditetapkan kembali. Tetapi bukan dengan wahyu tadi, bukan dengan Al-Qur'an. Kalau dengan Al-Qur'an itu qada namanya. Tetapi dengan pengaturan malaikat itu qadar. Diatur kembali seperti nasib kita, Pak. Yang mengatur, menentukan nasib kita itu bukan Allah dulu, kita yang mengatur. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kita berupaya merubah nasib kita. Tuh. Jadi kita yang merubah. Kalau kita membiarkan diri kita hina, tidak bekerja, ya tidak dapat apa-apa. Tapi dengan mempergunakan akal kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita, mempergunakan tenaga kita dengan bersungguh-sungguh, pasti kita dapat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersungguh-sungguh tadi? Tapi kalau kita misalnya ilmu kurang, tenaga kurang, ditambah dengan malas, gimana mau berubah nasib kita? Kan? Jadi para malaikat ini turun di samping mendatangi kita saudaranya, ya saudara kan, karena masing-masing diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan para malaikat dari nur, para jin dari api, manusia dari tanah. Dia bersaudara, masing-masing dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rindu kepada manusia. Karena bulan Ramadan ini di samping Allah menjadikan berlipat ganda. Ya, yang namanya berlipat ganda, Pak. Cahaya yang kecil kalau dilipat gandakan gimana? Kalau lilinnya satu lilin, kemudian ditambah dengan kelipatan 10 lilin, atau mungkin 700 lilin kita kumpulkan, pasti cahayanya lebih. Bukan? Itu akal kita ngomong bicara. Biasanya di bulan-bulan lain kita mengerjakan satu pekerjaan perbuatan baik, Allah lipat gandakan 10. Coba bayangkan, 10 nih. Jadi ada orang satu berbuat baik, ada orang satu yang berbuat jahat, yang berbuat baik yang satu tadi dapat 10, yang berbuat jahat satu, masih tetap 1, 10 banding 1. Jadi meskipun yang berbuat baik 1, 10 yang berbuat jahat dengan kadar yang sama, ya lebih dominan yang berbuat baik tadi karena 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lilin orang yang beribadah tadi satu membaca Al-Qur'an. Satu ayat dibaca, dalamnya terdapat puluhan huruf. Satu huruf dibaca, satu kebaikan.
Di bulan Ramadan ini dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat, bahkan lebih. Berarti lilin yang satu tadi menjadi 700 lilin. Apa tidak percaya, Pak? Nah, kan gitu. Di masjid ini orang yang beribadah dulunya sholat malam tarawih ada kan? Sholat sunnah kalau malam palingan ba'diyah isya. Setelah itu masjidnya padam, gelap karena tidak ada aktivitas ibadah dalamnya. Ternyata kita melaksanakan sholat tarawih. Berapa orang yang sholat tarawih? Taruhlah 50 orang yang sholat tarawih. Kalau misalnya satu orang tadi mendapatkan jatah 700 kali 50. Udah berapa kelipatan cahaya itu berada pada titik ini? Belum di titik yang lain. Belum di titik masjid-masjid yang lain. Kita bayangkan, Pak. Maka bumi ini dipenuhi dengan cahaya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi mengatur kembali urusan. Ada yang mungkin jodohnya kan gitu. Jodohnya sudah ditentukan, kan jodoh, nasib, umur, rezeki kan sudah diatur, Pak. Ditentukan, tetapi bukan qada, Pak. Ketentuannya adalah qadar. Rezeki sudah ditentukan, tapi penentuannya berdasarkan qadar, bukan qada. Begitu zalimnya Allah itu kalau kita ditentukan langsung qada, pokoknya kamu miskin. Ya. Begitu tidak adilnya Allah. Kalau Allah katakan misalnya kamu amrin, memang kamu sudah ditentukan miskinlah. Nah kan, kamu sudah ditentukan neraka lah. Kan itu tidak bisa dirubah-rubah. Ya kalau begitu ya tidak usah beribadah kan. Percuma juga kita beribadah kalau sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan kamu miskin, walaupun apa yang kamu kerja tetap miskin, tidak usah bekerja lah gitu kan. Kalau sudah langsung ditentukan sebagai qada. Tetapi Allah menentukan lewat qadar saja. Artinya bisa Allah rubah kembali dalam waktu-waktu tertentu. Allah turunkan malaikat untuk mengatur kembali. Salamun hatta matla'il fajr. Kesejahteraanlah. Jadi kesejahteraanlah penduduk bumi. Karena turunnya para malaikat tadi, keselamatanlah, kesejahteraanlah, terutama kepada orang-orang yang beribadah sampai terbit fajar. Makanya jangan lupa kepada Allah sampai terbit fajar. Karena sampai terbit fajar. Kalau mau iktikaf, janganlah iktikaf juga kalau tidak biasa mulai dari jam 9. Nanti jam 10 sampai 12 sampai jam 2 ketidur. Ternyata jam 2 sampai jam 4 tidak ada apa-apa gitu kan. Nanti tidur. Lakukan yang lazim. Banyak orang sekarang kalau udah mau ini malam terakhir ini udah iktikaf gimana kita ini. Ya, kan begitu nah caranya. Santai aja lah beribadah gitu. Kita hanya berharap mudah-mudahan di dalam ibadah kita di tiap-tiap malam itu, karena kan akan turun, Pak. Kan turun. Dan mungkin kita dibilangi kamu dapat Lailatul Qadar. Karena rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang mungkin saya dapat Lailatul Qadar. Ya dari mana bocorannya gitu? Dari mana rahasia itu sampai ke kita bahwa kita dapat Lailatul Qadar? Enggak ada gitu kan. Ya. Jangan juga beribadah karena Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar nanti bikin maksiat lagi. Ya Allah kan tahu kita. Yang diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang bersungguh-sungguh dari awal.
Allah tahu di antara sekian hamba-hambanya mulai dari bulan Ramadan ini ada orang yang bersungguh-sungguh, imanan wa ihtisaban. Itu Bang. Bukan nanti tidak puasa kemarin-kemarin, Lailatul Qadar baru mau malam itu beritikaf saja kan? Tekaf. Ya, bukan itu maksudnya. Biarkan Allah yang berikan bonus. Tetapi kita harus bersungguh-sungguh dari awal. Sambungkan diri kepada Allah dengan mengharap. Ya, hati kita mengharap kepada Allah. Dari awal kita sudah berharap kepada Allah. Berharap bonus. Pahala itu kan bonus, Pak. Bukan duit, bukan barang, tetapi bonus. Yang namanya pahala itu bonus. Pahala itu bermacam-macam kita diberi. Ya. Malam hari ini malam 20. Nah, besok 21 sampai dengan 29. Ya, mulailah banyak orang ramai-ramai, tidak apa-apa. Paling tidak mereka biasakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin ngumpul di masjid tidur, ngumpul di masjid cuma makan terus, atau ngumpul di masjid mungkin cerita. Ada juga begitu, Pak. Iya, ada. Beda dengan kita, Pak, dulu zaman Nabi. Kalau kita dengan fasilitas AC, kalau Nabi dulu gimana? Waktu Lailatul Qadar itu turun gimana, Pak? Tidak ada atap, Pak. Sholatnya di mana? Pasir, lumpur. Maka ketika itu para sahabat melihat Rasulullah waktu mau azan, mereka datang untuk sholat, lihat Rasulullah sujud di lumpur sana. Nah, itu Lailatul Qadar, Pak. Nabi kita sholat di atas lumpur sehingga ada bekas di sini lumpur itu. Tanah yang berair. Beliau sujud di sini. Itulah Lailatul Qadar. Yang sebenarnya. Tentu yang didapat Nabi tidak sama dengan kita. Tetapi Nabi menganjurkan agar kualitas ibadah kita diperbaiki, terutama tadi semakin akhir semakin. Makanya tidak disebutkan cari di tanggal berapa, malam berapa tuh. Kalau dibilang tanggal 21, setelah 21, 22 tidak sholat lagi, tidak beribadah lagi, tidak puasa lagi, tidak tarawih lagi tuh. Semalam suntuk tanggal 21, jaga tanggal 21, semuanya jaga dia, gitu kan? Nah, beribadah sampai subuh. Dia sudah menang 83 tahun ibadahnya, tidak usah lagi beribadah, udah cukup lah, kan? Jangan. Ibadah itu imanan wa ihtisaban. Baru Allah memberikan spesial. Allah ampuni dosa-dosa kita. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dalam hadis, "Man qama Lailatul Qadar." Barang siapa yang mendirikan malam atau beribadah di malam turunnya Lailatul Qadar. Jadi ketika turun Lailatul Qadar kita dalam keadaan beribadah. Itu dalam keadaan beribadah. Ibadahnya khusus atau apa? Yang ngaji kan? Ngaji beribadah. Ya. Kalau tidak mampu ke masjid, kalau tidak mampu misalnya ke masjid, di rumah juga boleh. Ya, bersihkan sekitar tempat-tempat di bilik kita, siapkan tempat khusus. Ya. Dibersihkan di situ biar konsentrasi beribadah di situ. Bagi bapak-bapak yang tak mampu ke masjid mungkin kan, ya, mengaji, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi istilahnya mengencangkan ikat pinggang, gitu kan. Maksudnya itu ya agak jauh dari istrinya dulu lah, gitu kan. Di malam-malam itu. Malam-malam lain aja bisa kita lakukan, apalagi malam itu. Artinya benar-benar kita fokus beribadah.
Kecenderungan dunia dulu, biologis kita untuk sementara tinggalkan dulu, tidak apa-apa, itu kan dikencangkan ikat pinggang kita, ya tali sarung kita, gitu kan, biar tidak bocor, tidak kebablasan, gitu. Sama teksnya tadi, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 hadis yang serupa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sahih semua. Akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Malam 11 sampai dengan malam 20 awsatuhu maghfirah. Jadi malam ini sudah terakhir ampunan. Kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah bebaskan kita. 10 hari, 9 hari lagi dipersiapkan akhiruhu itqum minan nar. Pembebasan dari api neraka. Tapi kalau belum diampuni, ya tidak ada kebebasan, Pak. Kalau kira-kira beberapa hari ini, 10 hari ini berlalu, Allah belum mengampuni kita, berarti belum ada jaminan. Karena yang dijamin dibebaskan dari neraka adalah orang yang sudah dibersihkan, orang yang sudah disucikan, orang yang sudah diampuni segala dosa-dosanya. Kalau belum, berarti belum. Maka hari ini mari kita bersungguh-sungguh. Puasa kita sungguh-sungguh benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis, sinaluddin, kita ikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, kita condong kepada Allah, jangan condong kepada dunia. Jangan condong kepada nafsu, keinginan-keinginan. Kalau keinginan kita kecondongannya kepada lebaran, ya mana? Kita biasanya kalau udah hari-hari begini, condongan kita yang kita pikir lebaran tuh. Yang kita pikir makanan tuh. Yang kita pikir itu baju baru. Yang kita pikir apa? Bukan yang kita pikir Ramadan yang mau meninggalkan kita. Seharusnya kita ini karena mau ditinggalkan bersedih. Tamu yang kita cintai, yang datang membawa rezeki kepada kita, yang datang membawa karunia Allah kepada kita. Ada tamu datang kepada kita, bawa oleh-oleh yang banyak, Pak. Senang rasanya kita. Senang kita dengan oleh-oleh, tiba-tiba mau pulang. Ini baru perasaannya beberapa hari. Padahal dia mungkin sudah 10 hari, baru rasanya 2 hari kok. Dan itu karena dia membawa oleh-oleh yang banyak tadi. Apalagi keluarga kita yang kita rindukan. Kenapa tidak rindu Bapak dari awal memohon kepada Allah untuk dipertemukan kok? Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Kita selalu mau ketemu dengan dia. Tidak ada orang yang tidak mau ketemu. Maunya ketemu semua. Pertanyaannya benar, apakah kita benar-benar mau ketemu? Setelah ditemukan, bukannya melepas rindu. Bukannya ketika dia mau pergi berat. Tapi dia minta, ya mudah-mudahan cepat berlalu Ramadan ini. Mudah-mudahan lebaran cepat datang. Diminta tidak minta, tetap sama Pak. Tidak usah diminta lebaran itu. Yang kita persiapkan lebaran. Lebaran itu, ke orang-orang yang paham agama itu, lebaran itu tidak terlalu penting. Karena Arab sana lebaran tidak penting lagi. Yang terpenting itu adalah bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu akan tinggal perayaan namanya. Kalau Ramadan ini benar-benar kita capai, Allah ampuni kita, Allah bebaskan kita, maka
Bergembiralah kita karena kita menang, berhari rayalah kita karena kita menang tadi dari nafsu-nafsu kita. Pertanyaannya, apa benar kita telah menang dari nafsu kita? Itu pertanyaan. Apakah benar kita berhasil mengendalikan nafsu kita? Sementara hari ke-20 nafsu kita sudah mulai menjadi-jadi. Semangat ibadah kita sudah hilang. Apakah itu yang termasuk kemenangan? Nah, pertanyaannya ada pada kita. Apakah kita tergolong sampai hari ini nafsu-nafsu itu masih kita kendalikan? Apa sampai hari ini ibadah kita, keikhlasan kita beribadah, kesungguhan kita beribadah kepada Allah masih bersemangat atau mulai kendor? Kalau sakit tidak masalah sih, ya kan? Sakit-sakit jangan sampai karena sakit akhirnya jadi malas beribadah. Ya. Kalau hanya batuk-batuk saja, ya, tidak usah ke masjid, batuk nanti mengganggu. Itu bukan alasan tuh. Tidak jadi masalah sambil batuk imam itu ada apa-apa. Tidak batal sholatnya kan? Ya, tidak mengganggu lah udah. Ya, hitung-hitung sakit yang Allah berikan itu untuk membersihkan, mensucikan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, mari kita berbaik sangka. Mungkin di bulan Ramadan lalu kita jarang sakit. Kok di bulan Ramadan sakit? Seharusnya kita bersyukur. Allah ingin mengampuni dosa kita melalui sakit yang diberikan di bulan Ramadan itu. Karena mungkin kualitas ibadah kita tak naik-naik, Pak. Ya. Tingkat keikhlasan kita beribadah tidak meningkat. Cuma kelihatan aja ke masjid juga berat berangkatnya. Sholat pun berpikir kapan selesainya imam ini kan. Dalam hati itu Pak, siapa yang tahu kita ngomong begitu? Allah yang tahu. Lama je imamnya nih. Lama cuma surat-surat pendek kok lama. Nabi kita kalau sholat malam itu sampai 3 surat. Mampukah kita? Apakah ini disebut dengan ittiba, mengikuti Nabi? Sholatnya aja, sholat pendek, cuma 5 ayat. Tidak pernah mungkin 1 lembar dah. Tidak pernah 1 halaman dah. Jarang. Ya. Orang yang habis saja terkadang cuma 1 halaman loh. Ya, ada yang setengah halaman, Pak. Ya. Dalam hati sudah berpikir kapan itu? Apalagi tambah lagi, dulu tadi kopi saya belum habis. Kopi saya belum habis tadi, rokok saya di luar saya taruh belum habis, untungnya nih habis lah saya taruh kita. Ngapain ditaruh situ? Nah, gitu. Ya. Ya mari kita bersemangat. Semakin akhir bulan Ramadan ini semakin mau berakhir, semakin bersemangat dan semakin kita merasa risau. Tamu agung kita sudah mau pergi. Apa kira-kira Allah ampuni dosa kita? Tapi tetap kita berbaik sangka kepada Allah. Tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berjanji sesuai persangkaan kita. Dalam hadis qudsi disebutkan, kita ini tergantung pada persangkaan kita kepada Allah. Allah tergantung pada persangkaan makhluknya, hambanya. Kita mengingatnya sendiri, kita mengingat Allah, Allah ingat dalam kesendiriannya. Kita mengingat Allah dalam keadaan berjamaah, Allah ingat kita dalam keadaan majelis. Para malaikat banyak ingatkan, lihat tuh hamba-hambaku di bumi, di suatu tempat, lihat tuh mereka berzikir kepadaku. Mereka bertasbih kepadaku. Mereka ingat kepadaku, beribadah kepadaku. Katakan kepadanya bahwa aku telah mengampuni dosanya. Dan itu pembicaraan Allah di alam Allah dengan para malaikat. Seakan-akan dia katakan, wahai malaikat, lihat manusia itu di bumi yang dulu kamu ragukan. Waktu aku ingin menciptakan mereka, kamu ragu. Lihat mereka di bulan Ramadan. Itu Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya.
Ibaratnya kita berjalan, sejengkal kita berjalan kepada Allah, Allah sedepak kita, mendekat ke kita. Sejengkal kita mendekat kepada Allah, sedepak Allah datang kepada kita. Ya. Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari. Perumpamaan artinya Allah lebih cepat. Allah dekat. Allah sangat dekat. Maka dikatakan sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Coba yang kedua. Perumpamaan bukan berarti Allah di sini, dah. Ya. Tapi lebih dekat Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dekat memperhatikan kita, apa kira-kira Allah tidak mencintai kita? Kalau kita mendekati seseorang, kita mencintai seseorang, pasti kita kepingin dekat tuh, Pak. Kalau kita tidak mencintai seseorang, kita benci, bukan mungkin kita mendekat ke dia. Kan gitu. Kita benci orang itu, kita lewat sana. Kita suka orang itu, kita dekat lewat sana. Kan gitu. Itu perumpamaan-perumpamaan. Oleh karena itu mari kita pergunakan sisa waktu ini, masih ada hari ini sampai dengan hari yang ke-29. Berarti 10 hari lagi, Pak. Sepertiga lagi lah. Mari kita tetap bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mumpung bulan Ramadan ini masih bersama dengan kita. Mumpung Allah buka pintu-pintu maghfirah. Langit dibuka pintu-pintunya. Setan-setan dibelenggu. Ada yang bertanya, kalau setannya dibelenggu, diikat, dirantai, kok masih ada yang melakukan pelanggaran? Berarti orang yang berbuat itu bukan lagi setan yang mempengaruhi, tetapi dirinya sendiri. Karena dia sudah jadi setan. Karena dia sendiri sudah jadi setan. Tidak perlu campur tangan setan lagi. Betul nggak, Pak? Kalau dia sudah jadi setan, setan itu tidak usah lagi. Dia kan dari setan, cari lagi yang belum jadi setan. Itu setan tuh. Ngapain ngurus lagi yang sudah jadi setan? Yang diganggu itu ya orang yang beriman. Yang sudah jadi setan tidak perlu diganggu lagi, Pak. Dibiarin. Dia cari teman lagi. Kalau udah carta dapat orang itu sudah menjadi setan, ngapain lagi? Cari lagi yang mukmin sana, yang mau dijadikan setan. Itu. Jangan lagi menuduh ketika kita berbuat zalim, berbuat dosa di bulan Ramadan ini, yang kita tuduh setan itu. Setan, Pak. Mana? Kita nih setannya. Setan sudah dibelenggu. Iya. Setan yang sesungguhnya, tapi setan yang apa namanya, yang ugal-ugalan, setan yang apa namanya ini, duplikatnya setan, kita lah yang melakukan pelanggaran itu. Kita sudah menjadi setan, sifat kita sudah menjadi sifatnya setan. Nah, kan gitu. Kalau kita sudah kesetanan, udah jadi setan, untuk apa lagi diurusin sama setan? Nah, udah jadi setan, ngapain lagi ngurus? Udah campur tangan lagi. Sama nanti di akhirat. Kalau kita sudah dikumpulkan setan-setan itu, kita sudah ikut. Dia bilang, enggak, saya tidak pernah berteman dengan kamu. Saya tidak tahu kamu, saya tidak kenal kamu. Itu di hadapan Allah, Pak. Kita mengatakan, kamu dulu yang mengajar saya. Oh, enggak. Nah, itu. Saya berlepas diri dari kamu. Itu nanti di akhirat kayak gitu. Nah, maka celakalah kita. Baru kita merasa ternyata selama ini kita diperdaya oleh syaitan. Karena itu hanya janjinya. Ya Allah, karena engkau, karena sebab Adam aku dilaknat. Gara-gara Adam aku harus menderita. Maka aku mohon tangguh. Aku mohon izin, aku akan mengganggu keturunan mereka. Allah katakan, silahkan. Seandainya Allah bilang, jangan, enak kan? Tapi Allah bilang, silahkan. Tapi kamu tidak akan mampu mengganggu orang-orang yang mukhlisin.
yang ikhlas. Cuma satu, orang yang berpuasa bisa diganggu, orang muttaqin bisa diganggu, orang yang mukmin, mukminat, muslim, muslimat bisa semua diganggu, Pak. Yang tidak bisa diganggu cuma satu, mukhlishina lahuddin. Cuma itu. Nah, sekarang ini yang harus kita timbulkan, mukhlishina, diikhlasan karena Allah. Tidak mampu lagi, Pak. Berarti di antara sekian manusia itu banyak yang bisa terpengaruh karena cuma sedikit yang bisa ikhlas. Maka mari dengan ikhlas kita kepada Allah, iman wa ihtisab, semata iman karena berharap kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita timbulkan iman itu, karena iman itu menentukan kita bisa bertakwa atau tidak. Kalau tidak ada iman, tidak ada nilai ketakwaan. Kalau kita tidak beriman, maka apa-apa yang kita kerjakan tidak akan sampai tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kunci. Saya berikan perumpamaan HP. HP, Pak. HP hidup karena ada batu baterai, ada ngecasnya, ada powernya masuk. Tanpa ada masuk power, tidak bisa hidup. Jasad kita tidak bisa hidup tanpa ruh. Kalau ruhnya dicabut, mati kita. Kalau pengecasnya dicabut tanpa ada di dalamnya baterai, atau ada baterainya tetapi drop, dicas, dicabut, mati. Kemudian hidup, HP-nya hidup karena baterainya ada, sudah dicas. Ingin mengirim pesan SMS, kita kirim. Setelah itu kita tinggalkan, ngundang, ada acara. Tanya, kenapa kamu tidak datang? Saya tidak tahu. Saya kan udah kirim SMS. Ini tidak ada. Tidak ada. Kita cek, ternyata, waktu saya kirim tidak ada pulsa. Tidak ada pulsa. Tidak ada pulsanya. Gimana mau terkirim? Cek di HP kita, ada, tapi di konsep. Dia tertulis dan terhapus, tapi di sana tidak ada. Nah, pulsa itu kalau kita, iman kita. Apapun yang kita kerjakan tanpa keimanan tidak akan tersimpan. Tertulis, para malaikat tulis, tapi tidak tersimpan. Tersimpan di mana? Cuma di sini tersimpannya, di tulisan itu. Tidak tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada tempat menyimpan tuh, yang disebut dengan illiyun. Dulu pernah saya sampaikan. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Kitab bertulis. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitab markum juga jawabannya. Kitab bertulis. Ternyata catatan kita tertulis semua tadi. Ada yang tersimpan di illiyun, illiyin, ada di sijjin. Para ulama kita sudah memberikan penjelasan. Illiyun di langit ketujuh atau di atas langit ketujuh atau dekat arasy. Kalau di atas langit ketujuh berarti dekat arasy. Sijjin di bumi yang ketujuh. Bumi yang ketujuh di mana? Cari sendiri. Disimpan di sana. Nah, nanti pasti kalau sudah hancur, bumi hancur, catatan dah hancur, Pak. Ketika hancur malah dikeluarkan isinya. Ya? Zalzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Bumi berguncang, dikeluarkan isinya, termasuk catatan tadi dikeluarkan.
Nah, di Illiyun juga ada catatan. Jadi amal perbuatan yang kita kerjakan yang dilandasi iman, insya Allah akan terkirim karena pintu langit terbuka. Ada pulsanya. Catatan-catatan buruk kita tidak terkirim ke Illiyun, tapi tersimpan di Sijil. Karena langit tidak mau terbuka. Kenapa tidak mau terbuka? Karena catatannya buruk, catatannya busuk. Gak mungkin langit mau terbuka kalau catatannya busuk. Nabi kita bersama Jibril dalam peringatan Isra Mi'raj ketika mau naik ke langit ditanya, "Ma anta, siapa kamu?" "Ana Jibril." "Kamu dengan siapa?" "Muhammad." "Apa dia telah diutus?" "Sudah." Lewat. Ini para jin mau mencuri berita di langit, tak baca, lewat. Apalagi kita. Tetapi kita ada jaminan bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita. Ketika kita salat, benar-benar salat, itulah mi'raj kita, naik kita. Tanpa ditanya malaikat, siapa Ika? Karena udah tahu orang salat tadi. Kita lewati langit demi langit bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ganjalan. Tak dia bertanya, "Kamu mau kemana?" Kamu udah tahu orang tengah sujud, tengah sholat, lepas saja naik, membumbung tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sujud itu jangan cepat-cepat, Pak. Kalau sujud itu upayakanlah dalam sujud itu dekatkan diri kepada Allah, biarkan seakan-akan jiwa ini membumbung naik kepada Allah. Jasad kita membumbung turun ke bawah. Jasad kita rapat ke bumi, hati kita, jiwa kita membumbung naik menghadap kepada Allah. Itulah namanya sholat bermi'raj. Jangan lompat, ya apa, nggak dapat apa lagi dapat, kecuali capek. Jadi sholat juga itu harus tartil, perlahan-lahan. Allah senang kepada yang tartil itu, perlahan-lahan, menikmati. Ketika ruku pun begitu, jangan seperti mencontohkan. Dah belum lurus, belum rata, ini udah tegak. Padahal begitu banyak hadis yang menunjukkan ketidaksempurnaan sholat. Tidak sempurna dan diterima, Pak, namanya tidak sempurna itu. Ketika berdiri juga istidalnya belum lurus juga sudah. Untuk apa itu? Ya, mendingan ibaratnya sholat kita baca surah yang paling pendek, inna a'tainaka, tidak ada masalah. Yang penting tidak tumaknina kita jelas. Ibaratnya cuma baca satu ayat tidak jadi masalah, tidak baca satu ayat pun tidak jadi masalah kok. Baca Al-Fatihah sudah. Nah kan itu, kenapa? Yang penting tumakninanya jelas. Kita mau menghadap ke gubernur, buru-buru datang, komandan misalnya, datang buru-buru, baru sampai di situ, belum apa-apa ngomong udah pulang. Aktif, mau ngapain? Kita kan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa proposal, datang nih, bawa proposal gubernur, baru dipersilakan duduk, taruh proposal baru pergi. Apa yang ngapain? Dapat nggak? Dapat apa lagi? Kita datang kepada Allah, nah, baik-baik caranya, pulang dengan baik-baik. Ngapain kita sholat kita? Nah, itulah makanya berbagai kemaksiatan, berbagai pelanggaran masih kita laksanakan karena sholat kita belum sempurna. Maka latihan kita setiap hari 5 kali sehari semalam, mudah-mudahan latihan ini menjadikan kita terlatih. Pertanyaannya, sampai dengan 50 tahun hari ini, kita 40 tahun, apa sudah terlatih? Nah, ternyata belum. Mari kita benar-benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sekedar motivasi, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
berlipat-lipat ganda kebaikan kepada kita, pahala kita, amal ibadah kita benar-benar tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung ini masih hari yang ke-20, Awsatul maghfirah Allah masih terbuka kepada kita di waktu turun syams, di saat terbit matahari, masih ada waktu bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah min kulli dhanbin azim. Nastaghfirullah min kulli dhanbin azim. Nastaghfirullah min kulli dhanbin azim, wa la yaghfiru dhunuba illa rabbal alamin. Nastaghfirullahal-azim min kulli dhanbin azim. Nastaghfirullahal-azim min kulli dhanbin azim, wa la yaghfiru dhunuba illa rabbal alamin. Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Hamid, innaka Hamidun Majid, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, Anta Rabbi رب الليل والنهار، رب الشمس والقمر، رب الملائكة والروح، رب الجن والإنس، رب المشرقين والمغربين. أنت ربي وأنا عبدك يا الله، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا وهيا نقلك balikkan hati, teguhkan hati kami, teguhkan jiwa kami, teguhkan iman kami, ala dinika, dalam agamamu ya Allah, ala dinul Islam, dalam agama Islam ya Allah, ya musarrifal qulub wa ya musarrifal qulub. Wahai yang mengarahkan hati, wahai yang mengarahkan jiwa, wahai yang mengarahkan iman, sarif qulubana ala ta'atika ya Allah. Arahkan hati
hati kami ya Allah. Arahkan hati kami, jiwa kami, iman kami kepada ketaatan ya Allah. Melaksanakan perintah-Mu ya Allah, menjauhi larangan-Mu ya Allah. Melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji ya Allah, melaksanakan zakat ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, taqabbal minna. Terima segala dari apa yang dari kami ya Allah. Salatana, salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa tilawatana al-Quran ya Allah. Tilawat kami, bacaan Al-Quran kami ya Allah. Wa qiyamana, qiyamal lail kami, salat kami, berdiri kami karena Engkau ya Allah. Wa ruku'ana, wa sujudana, wa ta'abudana, wa takhashu'ana, wa du'ana. Taqabbal minna min kulli ibadatina, seluruh ibadah kami ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا Allah. Sungguh diri kami zulim terhadap diri, berdosa zulim, aniaya ya Allah, lana ya Allah. Dengan kezuliman yang banyak, dosa yang banyak, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang patut mengampuni dosa kecuali Engkau. Ighfir lana, waghfir lana, waghfir lana, maghfiratan min 'indik, ampunan dari sisi-Mu ya Allah. Warhamna rahmati kami ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Penyayang. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, dzunubana wa liwalidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa likamil muslimina wal muslimat, seluruh kaum muslim, muslimin, muslimat ya Allah. Seluruh keluarga kami ya Allah, istri-istri kami, anak kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah. Wal mu'minina wal mu'minat, seluruh orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan ya Allah. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup atau yang telah terdahulu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
آمين يا مجيب السائلين يا خير المسؤولين استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.